warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Apa kabarnya pada sore hari ini, Ibu Yeti? Alhamdulillah, baik sekali Ibu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Baik, Bu Yeti, pada sore hari ini kira-kira apa ya yang akan kita bicarakan? Jadi begini Bu, saya ingin bercerita tentang keadaan di siswa di kelas saya Bu. Oh, oke. Di sini saya sebagai coachnya Bu Yeti ya. Di sini apa sih yang ingin Ibu capai pada percakapan sore hari ini? Yang saya ingin capai pada kegiatan percakapan hari ini yaitu ingin meningkatkan prestasi belajar dan motivasi siswa gitu Bu. Jadi untuk siswa-siswa yang telat mengirimkan tugas, untuk siswa-siswa yang KKM-nya masih di bawah, jadi ingin memotivasi mereka gitu. Oh, baiklah. Berarti di sini Ibu ingin meningkatkan prestasi belajar dan motivasi siswa ya Bu ya, yang berada di bawah KKM dan adanya keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas. Betul seperti itu, Ibu? Iya Bu, betul seperti itu yang akan saya lakukan untuk coach hari ini. Baik, coba sekarang Ibu ceritakan kepada saya kondisi yang seperti apa sih yang Ibu maksudkan? Jadi begini ya Bu, saya itu kan mengajar mapel ya, mengajar mapel PAI dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan ada beberapa siswa saya itu yang nilainya masih di bawah KKM gitu. Dari tiap kelasnya pasti ada aja siswa yang di bawah KKM. Dan yang siswa di bawah KKM itu pun yang suka terlambat dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan, Bu. Seperti itu. Jadi, tindakan apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Ibu? Jadi saya memberikan tugas itu dibawa ke rumah gitu Bu, untuk dikerjakan di rumah, dan memberi batas waktu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Dan akan tetapi tetap aja gitu siswa tersebut melakukan keterlambatan pengumpulan tugas itu Bu. Jadi menurut Ibu, hal yang sudah Ibu lakukan itu efektif atau tidak, Ibu? Saya rasa masih kurang efektif sih Bu, karena ya seperti itu tadi, masih ada keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Baiklah. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kekurang efektifannya itu yang Ibu maksud seperti apa Ibu kira-kira? Kekurang efektifan itu misalnya seperti ini, mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu sulit atau kurang diminati oleh siswa tersebut karena tidak sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa tersebut. Tapi saya juga tidak melibatkan orang tua dalam memantau pekerjaan siswa saat di rumah begitu. Jadi menurut Ibu apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan ketepatan dalam pengumpulan tugas? Jadi saya melihat siswa sekarang itu terlalu sering menggunakan handphone gitu, menggunakan gawai mereka itu untuk memain game. Nah, akhirnya saya mencoba memberikan tugas tersebut lewat handphone. Jadi diharapkan agar merasa tertarik gitu, karena sudah sering mereka menggunakan handphone. Tadi Ibu kan mengatakan perlu partisipasi dari orang tua ya Bu ya. Betul. Untuk rencana Ibu dalam meningkatkan partisipasi orang tua itu seperti apa Ibu? Nah, saya akan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang tua
agar bersama-sama membimbing siswa tersebut. Jadi di rumah dengan di rumah dengan orang tuanya, di sekolah dengan gurunya, sehingga terjadi peningkatan nilai akademiknya dan tugas-tugasnya pun bisa dikumpulkan tepat waktu. Jadi kira-kira rencana itu kapan ya akan dilaksanakan? Yang akan saya laksanakan itu mungkin minggu depan, Bu, karena untuk minggu-minggu sekarang itu di sekolah juga masih banyak kegiatan dan juga mungkin orang tuanya masih bekerja gitu kalau masih hari-hari kerja, Bu. Jadi minggu depan ya Bu ya yang akan Ibu laksanakan rencana ini. Jadi nanti kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana tersebut? Saya akan berkolaborasi tentunya dengan orang tua dan juga dengan teman sebayanya gitu. Kalau kenapa saya melibatkan teman sebaya, karena teman-temannya bisa membantu menjadi tutor sebaya gitu, Bu. Baiklah. Tadi yang sudah kita bicarakan dari awal sampai akhir, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah dengan percakapan kita saya dapat pencerahan cara untuk mengatasi siswa yang bermasalah dalam pengumpulan tugas tadi, Bu. Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu, kira-kira apakah masih ada yang akan kita bicarakan pada sore hari ini? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu Yeti. Senang berkomunikasi, berdiskusi dengan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini ya? Begini Bu, saya ingin bercerita mengenai siswa saya yang masih kurang percaya diri. Ada siswa yang kurang percaya diri ya. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita sore hari ini? Sebetulnya saya ingin meningkatkan rasa percaya diri siswa ya Bu ya, khususnya dalam pembelajaran di kelas dan umumnya nanti ketika di luar kelas. Oke. Baik Bu, coba sekarang Ibu ceritakan secara menyeluruh kepada saya bagaimana kondisi siswa ketika pembelajaran di kelas. Baik Bu, jadi pada saat pembelajaran atau berdiskusi itu terlihat ada sebagian siswa gitu ya Bu ya yang kurang aktif ataupun menjawab pertanyaan. Dan ketika menjawab pertanyaan pun dia juga ragu-ragu. Terus ketika mau mengangkat tangannya dia juga merasa takut dan malu yang terlihat oleh saya. Dan ketika berdiskusi siswa tersebut itu tuh tidak aktif, dia hanya melihat dan temannya pun mengatakan ayo bantuin. Tapi anak tersebut selalu mengatakan sok aja gitu dalam bahasa Sundanya. Ya itu ya Bu ya, yang membuat anak tersebut itu tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Dan di sini yang paling mendasar yaitu ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu di situ ketika anak sudah membaca apa sih istilahnya, saya memberikan instruksi kepada anak-anak untuk menceritakan kembali dari cerita yang sudah mereka baca. Di sini itu anak-anak tersebut itu ada sebagian anak ya Bu ya, itu tidak mau ketika misalnya ke depan, ketika yang lainnya sudah ayo siapa lagi, pada nggak mau gitu tuh Bu. Jadi seolah-olah mereka
itu kurang percaya diri gitu. Padahal ketika saya keliling kemudian melihat apa yang sudah dia tuliskan itu sudah bagus gitu, bahkan bisa menuliskan cerita yang dia baca gitu, dan itu yang membuat saya merasa apa yang harus saya lakukan melihat anak seperti itu gitu Bu. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu ya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk masalah yang Ibu hadapi tersebut? Yang pertama yang sudah saya lakukan itu saya mengajak anak-anak tersebut satu persatu gitu untuk berbincang-bincang, menanyakan mengapa sih mereka itu istilahnya ketika ada diskusi atau dalam pembelajaran itu tidak mau aktif dan juga tidak mau mengungkapkan pendapatnya, atau bahkan mereka untuk mengacungkan tangannya atau mengangkat tangannya aja begitu sulit. Di sini itu ada sebagian anak yang seperti itu sekitar 5 sampai 6 orang, dan ada juga sebagian anak juga yang sudah menjawab kalau mereka itu takut salah gitu. Tapi ada sebagian yang cuma geleng-geleng kepala, ada juga yang bilang enggak ah bu. Itu tuh yang buat saya seperti itu yang sering terjadi gitu Bu, yang membuat saya bertanya-tanya apa yang terjadi pada anak tersebut gitu tuh. Padahal di situ sebetulnya mereka itu mampu, cuma untuk kepercayaan dirinya itu belum muncul seperti itu. Begitu. Menurut Ibu, apakah yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah efektif apa belum ya Bu? Menurut saya belum efektif Bu, karena di sini ada sebagian anak yang mungkin sudah mengungkapkan mengapa dia tidak mau istilahnya untuk maju ke depan atau mengungkapkan pendapatnya gitu. Tapi ada di sini yang kurang lebih ada 2 orang anak Bu, yang mereka itu yang seolah-olah tidak mau terbuka gitu tuh Bu, tidak mau terbuka. Mengapa mereka tidak mau untuk maju ke depan ataupun istilahnya ketika berdiskusi mengungkapkan pendapatnya dan sebagainya. Sebagiannya hanya menggunakan bahasa isyarat tubuh saja gitu Bu, dengan geleng-geleng kepala gitu aja tuh yang seperti itu tuh. Dan di sini walaupun saya sudah memancing dengan istilahnya memberi apa sih Bu kata-kata awal gitu, tapi anak tersebut apa sih istilahnya mereka tidak mau mengungkapkan pendapatnya gitu tuh Bu. Kan tadi Ibu bilang masih kurang efektif ya Bu. Kira-kira yang menyebabkan hal tersebut kurang efektif apa ya Bu? Di sini yang menyebabkan kurang efektif itu karena si anak itu tidak mau mengungkapkan alasannya ya Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian kadang menjawab seperlunya aja dan hanya menganggukkan kepala ataupun menggelengkan kepala gitu Bu. Oke. Jadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri murid-murid Ibu? Yang pertama di sini saya akan melaksanakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sini bukan berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya, tapi berdasarkan minatnya. Menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, dan di situ ya istilahnya bisa menarik anak untuk mau dan apa istilahnya berani mencoba begitu Bu. Itu yang pertama. Kemudian di sini juga saya juga akan melaksanakan kolaborasi dengan orang tua dan rekan sejawat, yang di sini mungkin rekan sejawatnya itu yang spesifiknya itu guru mapel yang mungkin ada interaksinya di kelas gitu. Itu mungkin seperti itu Ibu. Jadi kan tadi Ibu bilang akan ada kolaborasi ya Bu ya. Kira-kira bagaimana cara berkolaborasi dengan orang tua serta rekan sejawat Ibu?
Di sini yang akan saya lakukan berkomunikasi dengan orang tua dengan cara memanggilnya ke sekolah gitu Bu. Kemudian saya juga akan berbincang-bincang dengan orang tua tersebut, menanyakan perihal latar belakang anaknya, mengapa anaknya tersebut tidak percaya diri gitu. Mungkin ada latar belakang ya Bu ya sebelumnya. Dan dengan rekan sejawat itu saya akan meminta bantuan untuk bersama-sama membangun rasa percaya diri siswa tersebut sehingga mereka juga mampu dan berani untuk maju ke depan gitu baik, Bu. baik. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan kolaborasi dan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut? Saya akan melakukannya minggu depan Ibu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga yang Ibu rencanakan mendapatkan informasi dan berjalan dengan lancar, serta mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu. Amin. Iya Ibu, terima kasih. Baiklah Bu, tadi Ibu sudah mengungkapkan rencana yang akan dilakukan. Sudah sangat bagus sekali Bu. Sekarang apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan sore hari ini bersama saya? Ya, yang saya dapatkan setelah berbincang-bincang dengan Ibu itu, saya akhirnya dapat solusi Bu untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Dan ini mungkin secara tidak langsung ya Bu ya, saya pun mendapatkan ide-ide dalam melakukan perencanaan-perencanaan ke depannya. Mungkin itu seperti. Sebelum kita menutup perbincangan sore hari ini, apakah masih ada yang akan Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Ibu, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Sama-sama Ibu. Dan mungkin di lain kesempatan juga mohon bantuannya ya Bu ya untuk self coaching dengan saya. Selalu untuk kemajuan peserta didik kita semua. Iya, amin Ibu, terima kasih. Sama-sama.